Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nadianti dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010112000636. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas video ke-1 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Kerjasama Ekonomi Internasional. Suatu negara untuk memenuhi segala kebutuhannya perlu kerjasama dengan negara lain atau perlu adanya kerjasama ekonomi internasional. Untuk saat ini, dengan semakin modernnya kebudayaan umat manusia di suatu negara, akan semakin tinggi tingkat kebergantungannya terhadap negara lain. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus, dan ada kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ialah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Dalam hal ini, ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Bebas berarti dapat mengadakan hubungan dengan negara manapun tanpa adanya paksaan dan ikatan. Sedangkan aktif berarti turut serta sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Kita perlu ketahui tentang tujuan kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila setiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Mereka yang terlibat kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk, yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhannya warga negaranya. Setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu, dapat menjual produk tersebut ke negara lain, sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang kelima, memperkuat rasa persahabatan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara, seperti kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang bisnis dan investasi. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contohnya ILO dan IMF. 3. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerjasama ekonomi regional adalah ASEAN, AFTA, APEC. 4. Kerjasama ekonomi antar regional ialah bentuk kerjasama antara ASEAN dan Eropa. Yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Beberapa contoh dari bentuk kerjasama itu adalah DACD dan OPEC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.